Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Anissa Devi Saputri, NPM 1906-154. Usia saya 20 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2001. Di sini saya akan memaparkan tugas dari sistem pakar. Oke, langsung saja. Untuk tugasnya yaitu mengenai kelengkapan fasilitas pada suatu sistem pakar. Langsung saja pada yang pertama, yaitu pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh Preset Kecerdasan Buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi atau biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut tergantung dari desainnya. Sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu simpulan. Sistem pakar memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan atau behavior pengguna untuk dapat menjelaskan sistem koreksi yang tepat dan akurat, di mana sistem ini juga memanfaatkan kapabilitas proses penalaran untuk dapat mencapai hasil simpulan berdasarkan data dan fakta yang ada. Pada dasarnya, sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Berikut adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk membuat suatu aplikasi pada sistem pakar. Antara lain, yang pertama ada interpretasi. Interpretasi ini membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Pengambilan keputusan dari hasil observasi termasuk pengenalan ucapan, analisis citra, interval, interpretasi sinyal, dan lain-lain. Yang kedua ada prediksi, yaitu mampu untuk memproyeksikan akibat dari suatu dan kondisi tertentu. Contohnya, prediksi terkait data demografi, ekonomi, finans, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada diagnosis. Diagnosis ini menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati diagnosis medis, elektronik, mekanis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada perancangan atau desain. Perancangan ini mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Contohnya adalah perancangan desain bangunan, lapangan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan. Perencanaan ini yaitu merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Contohnya yaitu perencanaan keuangan, militer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada monitoring, yaitu melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasinya adalah Computer Aided Monitoring System atau disingkat dengan CAMS. Selanjutnya yaitu ada debugging.
mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Nah, selanjutnya yaitu instruksi. Instruksi ini yaitu mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Contohnya yaitu melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Selanjutnya yaitu ada kontrol. Kontrol ini memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan atau environment yang kompleks. Contohnya adalah kontrol terhadap interpretasi perbaikan dan prediksi atau forecast. Oke, selanjutnya yaitu referensi. Di sini saya mengambil beberapa referensi dari website, yaitu yang pertama ada https www.dosenpendidikan.co.id Sistem Pakar. Yang kedua https www.sekawanmedia.co.id Blog Sistem Pakar. Dan yang ketiga https id.wikipedia.org Wiki Sistem Pakar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.